Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi kita sudah banyak mendengar dari Pak Hisham dan Pak Puspo. Saya juga sudah kenal lama dengan Pak Puspo. Tapi Pak Puspo nggak ngerti kalau namanya itu sebenarnya dari singkatan itu. Puspo itu pusat poligami. Makanya kalau saya membuat sekolah namanya Entrepreneur University, saya ingin Pak Puspo bikin Poligami University gitu. Jadi saya yang pengen itu nanti ada sekolahnya gitu loh Pak. Iya, jadi difranchiskan juga gitu. Jadi saya kira setelah kita mendengar tadi dan saya mungkin akan sedikit cerita. Yang pertama mungkin saya tidak akan cerita persisnya tentang mungkin usaha saya dari awal ya. Tapi memang kalau pengen jadi pengusaha ini penting buat teman-teman saya kira sekolahnya itu jangan pinter-pinter. Itu yang pertama itu. Jadi kalau kita punya anak, anak kita kok bodoh itu kalau saya seneng itu. Walaupun saya punya primagama, tapi saya seneng kalau anak saya itu bodoh. Karena apa? Kalau dia pinter sekolahnya, nanti sulit jadi pengusaha. Nah, mau usaha belum dihitung-hitung. Nah, usaha kok dihitung, usaha itu dibuka, bukan dihitung. Ya. Jadi saya kira memang, saya ketemu banyak teman ya, karena saya kebetulan juga di HIPMI, memang rata-rata ya sekolahnya sedang aja lah. Jadi kalau ada teman-teman yang sekarang masih kuliah, tolong IP-nya jangan sampai 3. Kalau IP udah di atas 3 itu udah rusak itu. Jadi mestinya apa? 2 lebih sedikit itu udah bagus lah. Saya kebetulan punya pengalaman dulu pernah kuliah di Gajah Mada itu 2 fakultas, di elektro sama di psikologi. Di IKIP saya pernah kuliah juga di matematika dan sastra Inggris. Dan 4-4-nya alhamdulillah nggak ada yang selesai. Nah, kalau saya selesai mungkin saya tidak akan pernah jadi pengusaha. Kan banyak orang yang begini, Pak Purdi itu sekolah aja nggak selesai kok malah bikin primagama, gitu kan? Terus saya bilang, primagama kan hanya bisa masukkan aja, keluarnya itu nggak bertanggung jawab gitu. Ya, untuk masuknya oke, memang primagama masuk ya keluar tinggi. Tapi keluarnya itu udah bukan urusan kita lagi. Kalau saya sendiri nggak bisa keluar kan. Jadi sebetulnya gini lah, kalau saya punya tips mungkin ya, atau tips ya, mau jadi pengusaha ada 3 menurut saya. Kalau di peran itu ada 3. Yang pertama, kita itu harus malas, yang pertama. Jadi ada, kalau rajin, itu saya yakin Anda mesti jadi pegawai, jadi karyawan. Karyawan itu kan masuk jam berapa? 8 pagi, pulang jam 4. Nah kalau kita pengusaha itu nggak masuk setahun aja nggak apa-apa, jadi Pak. Nggak pernah masuk, nggak pernah datang. Jadi kalau sampai ya satpam nggak kenal itu, ya kayak saya ada 300 outlet. Yang saya datangi paling baru 50-an. Saya pernah datang itu malah dikira mau daftarkan anaknya itu. Jadi itu memang, jadi kalau teman-teman rajin, itu cocoknya jadi pegawai. Jadi coba tolong mulai latihan nggak rajin, mulai malas gitu ya. Besok misalnya hari Selasa kan mulai kerja, coba nggak usah kerja dulu lah, latihan gitu, jangan terlalu rajin ya.
Soalnya kalau nanti dipecat kan enak itu langsung kita bikin usaha. Teman-teman tuh bikin usaha pengennya dipecat dulu baru bikin usaha gitu kan. Jadi saya kira itu yang pertama. Saya dulu termasuk yang katakanlah kalau kita rajin bikin usaha ini ya. Kita terlalu rajin memang biasanya kan terus fokus usaha. Satu saja terus itu aja yang sehingga kita nggak punya pikiran untuk bosen gitu ya. Pengusaha itu rata-rata sih bosen lah. Dan kalau punya satu terus ditekuni terus, ya mestinya sudah bosen dong, bikin lagi ya, lain gitu terus gitu. Jadi nggak hanya cuma satu. Terus yang kedua, boleh dicatat, siapa tahu ada ulangan nanti. Yang kedua, Anda mesti konyol. Konyol itu yang kedua. Konyol. Jadi kalau kita itu biasa-biasa. Kayak umumnya orang, itu ya saya kira sulit kita mau hebat. Anda mesti konyol, mesti ya orang, kalau ambil risiko itu sampai kita itu nggak tahu itu risikonya kayak apa gitu. Jadi, apa, mesti konyol ya. Gila mungkin gitu bisa juga. Gila. Saya sering juga mendengar begini, apa, pengusaha itu kan rata-rata kan gila. Padahal menurut saya itu yang gila itu karyawan, kok mau jadi karyawan gitu. Kan gila itu. Gila. Nah, kalau kita sebagai pengusaha memang gila itu udah biasa gitu. Jadi, konyol ya, konyol. Karena begini, kalau misalnya, kita ambil contoh ya, pada saat, ini yang sederhana saja, anak kecil itu. Anak kecil waktu berlatih berjalan, kalau dia tahu apa resiko dari, kalau dia berjalan dari berangkang ya, jalannya itu aja merangkak itu ya ke jalan itu, kalau dia ada pengetahuan tentang gimana kalau wah ini bisa kepala bisa ini apa jatuh ya, itu kan nggak bisa dia pada jalan, nggak bisa, tapi karena nggak ngerti ya. Saya sering contohkan begini loh, lebih titik lah ya bang, ayam ya. Ini ngomong ayam yang lain ya. Ayam itu pagi-pagi keluar dari rumah nih. Sore dia balik kandang itu sudah dapat makanan. Itu nggak punya otak. Gitu. Nah kita ini yang punya otak masa nggak bisa cari sendiri. Jadi nggak usah pakai otak lah kalau. Nggak usah pakai otak itu bisa. Jadi kalau yang ketiga yang saya bilang bahwa kalau mau hebat, saya kira kita harus jangan rasional. Jangan rasional. Karena jangan kena. Jadi kita harus latih itu yang namanya yang tidak rasional tadi ya. Yang apa, otak kanan kita itu. Ya. Itu yang saya kira di sekolah tidak lagi diajarkan yang seperti itu. Sehingga kalau teman-teman itu bodoh, itu sebetulnya itu nggak bodoh. Dalam pengertian yang sesungguhnya itu adalah inilah orang-orang kreatif sebetulnya. Karena benar, jadi semakin orang secara akademis dia pintar itu semakin tidak kreatif. Tapi kalau yang bodoh-bodoh itu kreatif. Sehingga saya punya perguruan tinggi, ada sekolah tinggi komputer, Amikom itu yang kalau wisuda itu selalu saya berikan penghargaan kepada 10 besar yang pintar dan 10 besar yang bodoh. Ya, karena yang pintar itu jadi karyawan baik, nanti yang bodoh jadi pengusaha gitu loh. Jadi saya kira itu apa yang perlu ya, apa mindset itu yang, dan memang hari-hari ini saya menyebarkan virus itu. Jadi virus bagaimana menurunkan IP itu yang. Oke, saya kira mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih, bisa disambung dengan nanti tanya. Ya.